Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil mu'minina fid dunyal izzah lima jahadu haqqa jihadi fi a'la'i kalimatihil azizah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, disadari atau tidak oleh kaum muslimin bahwa ada gelombang dahsyat yang menimpa umat Islam di seluruh penjuru dunia, terutama umat Islam di Indonesia, yaitu gelombang budaya jahiliyah yang merusak akhlak dan akidah yang disebarkan melalui media massa seperti televisi, internet, radio, majalah, tabloid, buku-buku perusak akhlak, dan media-media lainnya. Gelombang itu sebenarnya lebih ganas dibanding senjata nuklir yang sering dipersoalkan dunia internasional. Karena gelombang dahsyat itu sasarannya merusak akhlak dan akidah. Sedang yang menjunjung tinggi akhlak dan akidah adalah umat Islam. Maka yang paling menjadi sasaran empuk gelombang ini adalah umat Islam. Dunia Islam seakan menangis menghadapi gelombang dahsyat itu. Negeri ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam merasa prihatin melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari gelombang dahsyat tersebut yang sangat mengerikan. Tayangan, gambar, suara, dan bacaan-bacaan yang merusak akidah dan akhlak telah mengeroyok kaum muslimin dari berbagai arah. Kemudian dipraktekkan oleh perusak-perusak akidah dan akhlak dalam bentuk diri pribadi, yaitu perilaku. Lalu masyarakat pun meniru dan mempraktekkannya. Sehingga praktek dalam kehidupan sehari-hari yang sudah menyimpang dari akhlak dan akidah yang benar itu pun seakan-akan ada pembenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, masyarakat muslim pun beragam dalam menghadapi kepungan gelombang dahsyat itu. Masyarakat muslim terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, mereka merasa prihatin dan menyampaikannya dengan suara lantang di masjid-masjid, majelis-majelis taklim, tempat-tempat pendidikan, dan di rumah mereka masing-masing. Mereka melarang anak-anaknya menonton tayangan-tayangan yang tidak mendidik karena menganggap sangat besar mudaratnya. Mereka merasakan kesulitan dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian mereka memasukkan anak-anak mereka ke pondok-pondok pesantren karena dianggap relatif lebih aman dibanding pendidikan umum yang lingkungannya sudah tercemar akhlak buruk. Umat Islam dalam golongan pertama ini akan mempertahankan akidah dan akhlak anak-anaknya itu. Diibaratkan orang yang sedang dalam keadaan perang, harus menghindari serangan musuh dengan mencari tempat perlindungan yang dianggap aman dan tidak terjangkau serangan peluru musuh. Golongan kedua, umat Islam yang bersikap masa bodoh. Mereka ikut menikmati tayangan yang sebenarnya merusak akidah dan akhlak dengan senang hati. Mereka beranggapan apa yang ditayangkan tersebut sudah melewati sensor. Sudah ada yang bertanggung jawab, berarti boleh-boleh saja. Mereka tidak merasa risih, apalagi bersalah. Mereka malah menyiapkan aneka makanan untuk dinikmati sambil menonton tayangan-tayangan yang merusak namun dianggap nikmat.
Umat Islam dalam golongan ini terbentuk jiwanya menjadi penggemar tayangan itu dan ingin mempraktekannya dalam kehidupan tanpa disadari kehidupan mereka telah jauh dari ajaran agamanya. Golongan ketiga, masyarakat yang juga mengaku Islam tapi memiliki sikap lebih buruk dari orang awam. Mereka berangan-angan betapa nikmatnya, betapa bahagianya jika anak-anaknya menjadi pelaku-pelaku yang ditayangkan itu. Entah itu menjadi pejoget latar atau peran apa saja, yang penting bisa tampil. Untuk mencapai tujuannya itu, mereka berani mengorbankan segalanya, termasuk apa yang sangat berharga yang dimilikinya. Umat Islam dalam golongan ini, mereka tidak lagi memikirkan tentang akhlak dan akidah. Yang penting hidup senang, banyak uang, dan bisa terkenal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini kaum muslimin yang berada pada golongan pertama sangat sedikit sekali jumlahnya. Sementara mereka yang berada di golongan kedua dan ketiga, terlebih lagi jika digabungkan sangat banyak jumlahnya. Tidak heran jika saat ini telah terjadi perubahan sosial keagamaan di masyarakat kita begitu drastis. Masyarakat lebih mengunggulkan artis daripada ulama, lebih menyanjung pelawak dan penyanyi daripada ustadz dan kiai, lebih senang mendengarkan musik dan nyanyian daripada salawat dan bacaan Al-Quran, lebih suka menghafal lagu daripada menghafal Al-Quran, bahkan lebih suka ke tempat-tempat hiburan daripada melangkahkan kakinya ke masjid-masjid dan tempat-tempat pengajian. Mengapa masyarakat seakan lebih menyukai perbuatan kemungkaran daripada kebaikan? Lebih menyukai kemaksiatan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalan menuju surga itu dihiasi dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, dan jalan menuju neraka itu diliputi segala sesuatu yang sangat menyenangkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah telah melarang manusia mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang terpuji dengan yang tercela. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Dengan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil secara terus-menerus, akibatnya mempengaruhi untuk tidak menegakkan yang hak dan menyingkirkan yang batil. Kemudian berakibat tumbuhnya jiwa yang membolehkan dua-duanya berjalan. Dan bahkan tumbuh jiwa yang tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Menipisnya keimanan itulah merupakan bencana yang sangat parah yang menimpa umat Islam saat ini.
gelombang penghancur iman yang terus-menerus mendera umat Islam dunia, yang mengakibatkan jauhnya umat Islam dari agamanya, dan mengakibatkan lemahnya umat Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Apakah kondisi ini bisa dirubah? Jawabannya sangat bisa. Dan perubahan itu harus dilakukan oleh kita umat Islam. Dan perubahan itu dimulai dari diri sendiri dan dari hal-hal yang kecil. Sebagaimana Allah ingatkan kita dalam firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ada sebuah kisah bijak. Ada seorang yang dalam hidupnya bercita-cita ingin mengadakan perubahan pada dunia. Seiring dengan perjalanan waktu, dia merasa usaha yang dilakukannya itu telah gagal. Kemudian dia menurunkan targetnya untuk mengubah bangsanya. Namun, ternyata juga dia merasa gagal. Ia pun menurunkan targetnya untuk mengubah masyarakatnya. Ternyata juga tidak berhasil. Bahkan di akhir hidupnya, ia menurunkan sasarannya untuk mengubah keluarganya. Ternyata juga menjumpai kegagalan. Dan mendekati akhir hidupnya, dia pun sadar bahwa dia tidak punya waktu lagi untuk mengubah dirinya sendiri. Di saat-saat terakhir menjemput sang maut, dia pun berucap, seandainya dulu aku bercita-cita merubah diriku sendiri, mungkin aku juga sudah bisa mengubah keluargaku, merubah masyarakat,ku, merubah negeriku, dan bahkan aku mampu mengadakan perubahan pada duniaku. Belajar dari kisah tersebut, jika kita menghendaki perubahan dalam kehidupan umat Islam di negeri ini, bahkan perubahan dalam dunia Islam, maka mulailah mengadakan perubahan pada diri sendiri dan keluarga kita masing-masing, yang pada akhirnya insya Allah kita akan mampu mengadakan perubahan pada kondisi umat Islam yang lebih baik, baik di negeri ini maupun di dunia pada umumnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.